Bapak Ibu sekalian, lihat nggak spanduk itu? Al-Quds aja mau terapkan khilafah. Orang itu belajar agamanya saja ke Profesor Moses Sarot di Yerusalem University, Israel. Yahudi itu pakarnya kalau adu domba. Yahudi udah pasti Israel, Israel belum tentu Yahudi. Yahudi pasti Israel, Israel belum tentu Yahudi. Terus lanjutkan perjuangan ini. Apapun yang terjadi di depan sana. Jadi Islam itu harus radikal. Takat Islam itu harus radikal. Sekali lagi Islam itu harus radikal. Itu tanda dia sedang memanipulasi agama. Itu tanda dia sedang memanipulasi kita semua. Itu sama saja mereduksi ajaran agama itu sendiri. Bahaya sekali sebetulnya. Oleh karena itu, perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Luar biasa, ini yang kami tunggu. Baru kali ini gitu loh, baru kali ini ada ajakan yang sangat positif seperti ini. Begini, bahwa khilafah itu adalah bagian daripada ajaran Islam. Dari mana? Jangan kerdilkan Islam seolah-olah Islam itu mewariskan sistem politik yang penuh darah itu. Penuh dengan pembunuhan, penuh dengan penyelewengan. Baik terhadap syariat maupun hakikat. Kalau Anda mengatakan khilafah adalah ajaran Islam, mana aturan-aturannya? Sedang Nabi Muhammad saja tidak membuat aturan-aturan tentang kekuasaan politik. Indonesia, biar mereka yang bahas. Ntar kalau Anda bahas, makar. Lapar, makar siang, makar malam, makar subuh, makar pagi, namanya sarapan. Khilafah, Al-Quds. Coba bayangkan orang itu yang ngomong kayak gitu tuh, makanya dia berani betul di media kan, di mana-mana. Sok pase orang itu belajar agamanya dengan Yahudi. Jadi jangan sampai dia merasa sok Islami, tapi dalam tanda kutip ada kepentingan orang lain di belakang dia. Isu kebangkitan khilafah di Indonesia baru-baru ini menjadi perbincangan masyarakat akibat beredarnya beberapa video di media sosial seperti di Instagram dan Twitter yang memperlihatkan dugaan adanya konvoi kebangkitan khilafah pada Minggu 29 Mei. Dari video yang beredar diketahui konvoi terjadi di wilayah Jakarta Timur, Kabupaten Brebes dan sejumlah kota di Jawa Tengah. Terlihat beberapa rombongan pemotor berkonvoi dengan berjalan beriringan. Bahkan mereka juga membawa sejumlah atribut seperti bendera berwarna hijau dan bertuliskan kalimat La ilaha illallah. Selain itu, pada bagian belakang motor terpampang poster sambut kebangkitan khilafah Islamiyah dan khilafah solusi tuntaskan problema umat. Tak sampai di situ, terdapat peserta konvoi yang bertugas membagikan selebaran kepada pengendara motor lainnya. Salah satu pengunggah video dengan akun Twitter @dewili01 mengatakan bahwa kegiatan konvoi dilakukan hampir setiap minggu di siang hari di daerah Brebes. Hampir tiap hari Minggu siang konvoi promo khilafah di daerah Kabupaten Brebes, tulis @dewili01 dalam keterangan video yang dibagikannya. Pada tahun 2019, politikus PDIP, Hamka Haq sempat berdebat dengan Haikal Hasan selaku Ketua Persaudaraan Alumni 212 saat itu mengenai soal definisi khilafah. Hal itu ia katakan saat menjadi narasumber di Rosi Kompas TV pada Kamis 5 Desember 2019. Mulanya Haikal Hasan menyambut baik ajakan Megawati untuk berdialog. Ini adalah sesuatu yang positif, ini yang kita tunggu. Selama ini nggak ada dialog. Kami senang dengan adanya ajakan dialog yang diucapkan oleh Ibu Megawati, ujar Haikal Hasan. Haikal Hasan menegaskan bahwa khilafah Islamiyah bagian dari ajaran Islam, namun bukan berarti khilafah ingin mendirikan negara baru. Khilafah itu bagian dari ajaran Islam. Keinginan kita mendirikan agama baru, tidak ada keinginan mendirikan negara baru, tidak ada merubah Pancasila, khilafah tidak ada urusannya dengan itu semua, ujarnya. Haikal Hasan mengatakan pada akhir zaman nanti akan ada sebuah kepemimpinan yang membuat dunia adil. Haikal Hasan mengatakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang terbaik dalam kehidupan bernegara. Dalam hidup bernegara tidak ada yang lebih baik dari Pancasila, tidak ada yang lebih baik dari Undang-Undang Dasar 1945, ujarnya. Lalu Haikal Hasan mengomentari soal tuduhan-tuduhan netizen yang disematkan kepadanya.
Kalau saya ngomong begini di Twitter ngomong halah itu bohong, halah itu pengkhianat. Yang ngomong begitu orang terpelajar, orang yang sering tampil di TV juga. Kalau dada saya dibelah isinya merah putih semua ini, ujar Haikal Hasan. Politikus PDIP Hamka Haq menilai penjelasan Haikal Hasan adalah khilafah akhir zaman, bukan sekarang. Menurutnya dalam ADART FPI itu bukan khilafah akhir zaman. Tapi dalam ADART FPI itu bukan khilafah akhir zaman, karena di situ dikatakan akan melaksanakan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah, ujar Hamka Haq. Itu kan pengertian khilafah sekarang, kalau akhir zaman ya kita tunggu saja. Mengapa harus dilaksanakan sekarang? Tanya Hamka Haq. Hamka Haq membeberkan jika yang dimaksud adalah khilafah akhir zaman, mengapa harus dituliskan di ADART? Di situ ada wacana mempersatu, coba lihat Uni Eropa, coba lihat Inggris, ada kesempatan untuk bersama. Kalau Anda ingin mengusahakan itu berarti Anda ingin ada persatuan beberapa negara, ujar Hamka Haq. Hamka lalu meminta agar FPI menulis ADART dengan tambahan kata akhir zaman. Sistem khilafah sendiri sudah ditentang untuk diterapkan di Indonesia. Berbagai pihak bahkan sudah membuat pernyataan penolakannya atas sistem khilafah yang terus digencarkan para pemotor pembawa poster maupun oleh pihak pengusung khilafah lainnya. Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid mengatakan bahwa kampanye ini sebenarnya memiliki visi dan ideologi yang sama dengan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang sebelumnya telah dibubarkan oleh pemerintah. Bedanya, kata Nur Wahid, gerakan HTI merupakan gerakan transnasional yang sedang memperjuangkan sistem khilafah di sejumlah negara. Sementara itu, Khilafatul Muslimin mengeklaim sudah mendirikan ideologi khilafah dengan adanya khilafah yang terpilih. Selain itu, gerakan khilafah di Indonesia juga berkaitan dengan kelompok ISIS yang menjadi ancaman bagi sejumlah negara. Peserta konvoy tak hanya berkendara menyusuri jalan dengan membawa atribut khilafah. Beberapa dari mereka juga membagikan selebaran berbau khilafah kepada sejumlah pengendara lainnya yang ada di jalan. Belum diketahui secara pasti apa isi dari selebaran tersebut, namun petugas kepolisian menduga selebaran itu merupakan seruan untuk mengajak masyarakat mendukung gerakan khilafah di Indonesia. Menurut Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid, genealogi Khilafatul Muslimin tidak bisa lepas dari NII sebab sebagian besar dari tokoh kunci ini merupakan mantan anggota NII. Pendiri sekaligus pimpinannya bernama Abdul Qadir Hasan Baraja, mantan anggota NII yang menjadi salah satu pendiri Pondok Pesantren Al-Mukmin Nguruki, bersama Abu Bakar Basir atau ABB dan tokoh lainnya. Mereka ikut serta mengambil bagian dalam Majelis Mujahidin Indonesia atau MII sekitar tahun 2000. Berdasarkan keterangan Nur Wahid, setidaknya terdapat beberapa parameter untuk melihat gerakan Khilafatul Muslimin. Pertama, dilihat dari aspek ideologi sangat berbahaya dengan memiliki cita ideologi khilafah di Indonesia sebagaimana kelompok HTI, JI, JAD maupun jaringan terorisme lainnya. Meskipun dalam pengakuan mereka tidak bertentangan dengan Pancasila, namun dalam praktek ideologi mereka adalah mengkafirkan sistem yang tidak sejalan dengan pandangannya. Kedua, dilihat dari sisi historis, pendiri gerakan ini sangat dekat dengan kelompok radikal seperti NII, MII dan memiliki rekam jejak dengan kasus terorisme. Polda Metro Jaya hingga kini masih terus melakukan pendalaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan menyebutkan bahwa petugas memanggil para pengendara untuk dimintai keterangan terkait dengan tujuan mereka. Kami akan mencari data terlebih dahulu terhadap pengendara yang tampak dalam video tersebut. Tentunya nanti kami juga akan memanggil mereka. Kami juga akan menanyakan maksud tujuan, ujar Sulpan. Usai dilakukannya pemanggilan, polisi akan memberikan edukasi terhadap peserta konvoy. Seperti yang diketahui, pengibaran bendera khilafah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahwa bangsa Indonesia berdiri bukanlah berdasarkan khilafah,